Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah hadir di pertemuan ke-9 teori periklanan. Namanya kita teori ya. Jadi ini kita akan teori tentang biro iklan. Nah, dari sini sebenarnya adik-adik bisa memahami gitu ya. Kemarin kita UTS, nanti mungkin ada tadi sudah saya berikan di awal. Ada yang remedial dan ada yang selamat yang belum yang nilainya lebih baik di atas 80 gitu ya. Dan ada yang memang remedial. Jadi nanti saya akan ada remedial untuk remedial pertama. Mungkin nanti saya akan share link. Adik-adik bisa untuk mengisi remedial tersebut. Cuman nanti mungkin saya share-nya minggu depan karena minggu ini saya akan padat gitu jadwalnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas biro iklan. Nah, di sini ada Zoom dan tanya jawab. Mungkin untuk branding minggu depan kita ada tugas individu lagi. Nah, apa sih fungsi dari tujuan pembelajaran kita tentang biro iklan ini? Jadi, em, kalian semua nih mahasiswa mengetahui pemahaman tentang biro iklan. Kemudian, mengetahui jenis dan tipe dari biro iklan tersendiri. Jadi kita ternyata banyak ya biro iklan, nggak cuman satu dua aja. Nah, pemahaman tentang biro iklan, sebenarnya pengertian biro iklan itu apa sih ya? Lembaga usaha yang memberikan jasa periklanan bagi siapa yang membutuhkan, baik perorangan, perusahaan, pembuatan barang, atau pemasok jasa, bahkan pemerintah. Nah, oleh karena itu sebenarnya bentuk pelayanan tersendiri meliputi berbagai jenis kegiatan. Maka dilihat dari skala usaha dan berbagai usaha sebuah biro iklan. Ada beberapa contoh dari biro iklan. Mungkin nanti kita bisa klik linknya. Di sini ada spesialis untuk pasang iklan, misalkan media Indonesia, lokal, dan memang internasional. Kita bisa lihat lagi nanti. Nah, di sini ada namanya adik-adik tahu IBM dong pasti atau nggak tahu nih. IBM itu yang dulunya memang sekarang ada milik Lenovo, terus kemudian apa lagi ya, banyak ya Asus seperti itulah. Nah, di sini aja dia membuka untuk jasa konsultasi pemasaran. Dia juga ada bukan. Contoh nih dari segala contoh dari biro periklanan. Ada kios berukuran 1 kali 1 meter yang menawarkan jasa pembuatan cap dan papan nama toko. Di luar kios ya, terpampang biro iklan. Ada rumah kecil yang memberikan pelayanan fotokopi dan agen layanan surat kabar dan majalah. Semangat wisata telah mengembangkan pemiliknya untuk menerima pesanan iklan dengan harga resmi. Jadi di sini tertulis nih fotokopi dan tertulis biro iklan. Jadi di situ sebenarnya kita bisa centang sebenarnya dia juga termasuk dengan biro iklan gitu. Mungkin ada sekelompok juga seniman yang pintar menggambar wanita cantik, terus membuat huruf yang rapi, dan mungkin bahkan sekarang untuk pemilihan calon-calon legislatif, terus presiden, DPRD, dan itu juga bahkan berikan dengan meminta mereka percetakan tersebut. Di muka studionya terpasang nih biro iklan. Ada gedung berlantai banyak, berkapet tebal, pegawai yang berdasi, dan semua ruangannya sejuk dengan AC gitu. Nah, itu namanya advertising agency. Nah, agar pembicaraan kita hari ini dapat mencakup semuanya nih kegiatan yang berlangsung di biro iklan, maka ada semua yang saya ajak berkunjung pada sebuah full service advertising agency, di mana sebenarnya sebuah biro iklan itu mendukung predikat nih. Biro yang mempunyai kapasitas yang memberikan pelayanan di 3 bidang. Ya, ada 3 bidang nih. Pertama, konsultasi komunikasi pemasaran. Jadi contohnya seperti IBM ini dia mengkonsultasikan sepertinya saya pemasarannya seperti apa ya caranya. Kalau adik-adik lihat eh Aurece mungkin follow Lambe Turah gitu ya. Itu mereka sekarang sudah menjadi termasuk pelayanan untuk biro iklan gitu ya. Kenapa? Karena mereka juga memikirkan untuk pengiklanan suatu produk
gitu. Sama juga dengan yang lain-lainnya memang mempunyai biro agensi. Seperti contohnya kalau yang terkenal Raffi Ahmad ya, gitu. Nah, itu dia juga termasuk dengan ada advertisingnya. Udah nanti kalau misalkan mau produknya laku, iklanin ke saya aja bayar sekian. Dengan konsultasi komunikasi saya pengennya nanti saya akan buat seperti ini gitu. Bahkan kemarin saja kalau adik-adik lihat Ambe Tura atau apa, Ayu Ting Ting yang ngolesin keteknya dengan warnanya, oh keteknya putih gitu ya. Nah itu ketiaknya putih. Nah itu juga termasuk dengan contoh dari biro iklan adik-adik. Nah itu mereka cara pemasarannya memang masuknya lebih ke em, apa ya, berita-berita yang signifikan gitu ya. Nah, ketiga ada pelayanan kreatif nih. Jadi ya seperti itu kemarin. Ya contohnya si Ayu Ting Ting itu ya. Nah, itu juga termasuk dengan pemasaran media yang memang berbeda. Dan pastinya ada biro iklannya di situ. Nggak mungkin mereka berpikir sendiri tentang itu. Kemudian, dari sosial marketing sendiri, kita punya kawasan baru nih dari pakar periklanan. Ada komersial dan ada juga yang penting bagi Indonesia dewasa ini, gitu ya. Ada juga yang terlibat marketing-marketing distribusi besar, gitu ya. Ada yang terbatas, bahkan ada yang dikonsumsi orang banyak. Jadi sebenarnya kalau adik-adik lihat-lihat di jalanan, adanya apa sih? Ada sekarang banyaknya di sana apa ya? Pasti banyaknya yang pemilihan legislatif ya. Iya tuh. Itu termasuk juga mereka sebenarnya beriklan, tapi itu belum memakai biro. Cuman dia nanti memakai advertising agency sebenarnya untuk sebelum masuk kita pasang baleho-baleho itu sebenarnya mereka juga sudah membayar pajak dan agensinya masing-masing. Nah, kualitas dari performanya sendiri sebenarnya citra produk tercapai nih. Tidak seluruh marketing telah digariskan dari catatan yang kemungkinan. Hanya ada biro iklan yang masuk dalam full kategori. Jadi dari sebanyak ini banyak juga yang kalau misalkan dapat dilihat mungkin ada yang udah pernah ke Jakarta. Di Jakarta ini banyak sekali sepanjang jalan bahkan yang besar untuk sebagian besar itu dalam full service aja advertising agency. Nah, posisi biro iklan ini sebenarnya terlibat nih dengan strategi sebuah produk tertentu dengan menuntut pintu mereka nih. Jadi, eh, wah ada nih targetnya ini, gitu ya. Sebenarnya ini kita biro iklan yang di luar itu pun kita secara YouTube aja kita sudah bisa melihatnya gitu ya. Nah, nanti nanti kita akan lihat masuk ke website-website ini ya setelah saya jelaskan. Nah, ada juga berbagai definisi biro iklan atau advertising agency antara lain ya. Perusahaan yang memberikan jasa untuk membantu merencanakan dan melaksanakan kampanye periklanan. Dari dasar-dasar perikanan aja gitu ya. Contohnya kayak lewat sosial media, terus lewat majalah, terus lewat baleho, itu dasar-dasar dari periklanan. Nah, ada juga sebenarnya contemporary advertising nih, di mana ini pakai bahasa Inggris ya, apa saya jelaskan. Dari organisasi independen yang sendiri gitu, dia punya creative people. Nah, adik-adik bisa lihat sekarang contohnya si Pak Botak tuh, Deddy Corbuzier. Nah, Deddy Corbuzier itu dia itu sekarang udah menjadi eh, advertising agency di mana dia membawahi beberapa sosial YouTuber atau sosial media influencer yang menjadikan kreatif bagi suatu bisnis gitu. Jadi dia sudah membuat mungkin juga Mbak Im Wong gitu ya. Terus Tiger Entertainment gitu ya. Kalau kita bisa ngelihat ke arah sana. Sebenarnya seru sih. Nanti mungkin adik-adik kalau habis lulus banyak juga yang memang excited untuk masuk ke perikanan gitu ya. Karena memang kita ilmunya sebenarnya banyak banget nih gimana caranya biar FYP, bagaimana caranya biar booming, bagaimana bisa caranya buat trending gitu ya. Dan ada juga advertising dari promosi nih professional organization. Memang kalau adik-adik tahu
ada yang tahu Kompas mungkin. Kompas terkenal sekali. Mereka menjadi profesional sekali sekarang saat ini. Mereka juga udah main di link walaupun mereka intinya berita, tapi mereka juga sudah secara profesional untuk memasukkan dalam bisnis service yang mereka untuk planning, preparing, placing, dan advertisement tersebut. Jadi sebenarnya biro-biro iklan ini memang terdiri dari beberapa yang memang eh, berbeda ya. Dasarnya dari yang kecil, kampanye kecil gitu ya. Istilahnya dari eh, mungkin majalah, mungkin hmm, kayak koran kecil-kecil lah ya. Dan memang baliho-baliho pinggir jalan. Tapi kalau misalnya ini udah lumayan lah nasional lah gitu. Bahkan sampai yang ini internasional. Kalau tahu SM Entertainment, Entertainment itu yang punyanya Blackpink, itu mereka juga sekarang sudah mulai ke agensi yang memang internasional. Mungkin yang Blackpink, terus saya nggak tahu nih entertainmentnya si Korea-Korea ya, banyaknya memang mereka sudah ekspansi ke beberapa negara gitu. Jadi mereka memang udah besar nih sebenarnya agensinya, sampai kalau adik-adik mau beli sahamnya pun bisa ya, karena mereka memang termasuk pembuatan saham. Nanti saya akan share di sini ada agensi yang paling terdebes di Indonesia, tapi nanti belakangan aja ya. Kemudian ada definisi dari dalam biro iklan. Nah, kalau di biro bina usaha ini atau ya client service department, kita tuh ada account executive, account manager, account director, head of client service department, sama scope of work-nya. Nah, di sini nih sebenarnya eh, kita tuh sebagai iklan ya atau si biro iklan ini sebenarnya nggak simple adik-adik. Sebenarnya mereka ada kreatifnya, terus mereka ada manajernya, ada direkturnya, gimana caranya buat eh, punya konten yang memang bagus gitu. Jadi kalau kerja sendiri sih nggak apa-apa ya. Jadi satu untuk semua. Cuman memang agak sulit gitu. Pasti ada editornya dan untuk kecil gitu ya. Untuk yang paling kecil. Cuman kalau udah besar ya dalam divisi dalam biro iklan ini membutuhkan sedikitnya bina usaha atau client service department segini. Dan adanya media departemen bagian media. Nah, ada media director, manager, planning, buying, serta monitoring atau riset. Atau riset and development ya, saya masuknya seperti itu. Nah, dalam kreatif departemen sendiri, ada bagian kreatif nih, ada kreatif director, ada art director, copywriter. Mungkin kalau adik-adik memang mau membuka usaha di biro iklan, adik-adik mungkin bisa sekali untuk masuk ke dalam sini gitu. Jadi bisa tahu, oh berarti saya harus utama bayar apa gitu ya. Oke, bayar kreatif director, oke saya sendiri gitu misalkan. Atau art director, saya nggak bisa art nih. Atau misalkan adik-adik memang bisa art, jadi saya artnya. Mungkin kreatifnya ada lagi nih, memang yang berpikir secara kreatif. Atau copywriter yang memang menulisnya dengan baik dan benar. Gitu. Jadi saya bisa ngeliat nih, oh yang ini yang suka menulis gitu ya. Memang dia punya eh, sense untuk bahasa yang baik dan benar. Gitu. Mungkin ada juga yang, oh dia kreatif nih, dari ide ini bisa kita buat jadi konten. Dan adanya sumber pendapatan. Sebenarnya kalau ditanya-tanya biro iklan, pendapatannya dari mana nih? Itu adalah banyaknya dari biaya periklanan sendiri atau agency fee. Jadi di situ kan kayak misalkan kalau kita punya agensi, dari iklan kita bayar, nah bayar ke mungkin influencer kita, mungkin juga bayar ke hmm, apa sih namanya media kita. Nah, itu juga bisa ada komisi periklanan juga. Jadi dari mau pakai fee langsung bayar atau kita ada fee tapi kita ada komisi juga gitu. Kalau yang komisi masuknya jadi kayak si Shopee juga ya kalau kita sebagai affiliate-nya. Jadi sebenarnya mereka memahami dengan biro iklan ini. Jadi dia memberikan komisi periklanan. Tapi kalau fee biasanya seperti contohnya endorsement. Langsung nih di depan gitu. Bayar sekian. Nah, sekarang banyak lebih ke commission. Karena memang banyak boncos ya kalau di fee. Biasanya seperti itu. Udah bayar tapi kok yang beli nggak ada. Sedikit dan tidak balik modal gitu. Dan lack of knowledge-nya dengan misalkan contohnya si influencernya juga jelek gitu.
Waktu kerja biro iklan juga lebih fleksibel nih adik-adik. Jadi karena seringnya harus meeting di luar kantor, datang paling awal, pulang paling akhir. Nah, bersedia untuk on call 24 jam gitu. Jadi sebenarnya sebagai biro iklan, kita memang harus meeting banyaknya di luar ya. Kalau memang extrovert, very very like it, dan memang mereka senang untuk berjalan-jalan gitu ya, memang cocok banget nih untuk kerja di biro iklan. Contoh dari biro iklan yang memang masuknya lebih ke kita tahu gitu ya dari koran gitu, televisi. Nah, ini biasanya contohnya koran dan televisi. Saya dulu pernah di channel sini nih. Jadi saya bisa lihat, oh ternyata televisi ada juga nih bagian saya masuknya di riset sih. Analisis statistiknya buat si pembelian em, pas iklan nih branding terus pembeliannya dia kan kayak jualan panci dan lain-lain lah ya, jadi dia kita ngatur riset nih, oh kira-kira lakunya sekian gitu. Jadi ini termasuk juga eh, banyak yang memang berpindah gitu ya, sekarang udah mulai ke Shopee dan lain-lain. Nah, di sini adalah jenis-jenis tipe biro iklan. Nah, ada 5 tipe nih advertising agency. Ada full service, contohnya seperti tenaga profesional memenuhi keinginan promosi untuk yang diperlukan klien. Contohnya Matahari dan Lowe. Kalau mungkin tahu nanti bisa search di website. Untuk kedua, ada kreatif butik, di mana menitik beratkan pada pengembangan konsep kreatif. Jadi, ada yang penulis naskah, ada yang jasa artistik, ada yang klien. Cuman banyak kan sekarang memang advertising agency ini lebih ke freelancer ya mungkin. Seperti itu. Ini ada contohnya, karena lebih spesifik ya, kemampuan mereka jadi lebih hebat lagi. Contohnya Leboy. Nah, Leboy atau Leboy, saya nggak tahu bahasanya seperti apa. Ini adalah contoh dari jenis-jenis biro iklan. Ada juga interaktif media, membuat komunikasi pemasaran melalui media baru seperti internet, in-house agency gitu ya, bagian sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk merencanakan memelihara materi untuk iklan, serta media spesialis. Biasanya ini khusus nih waktu untuk media tersebut menawarkan biro jasa yang pasang atau mindshare lah istilahnya. Jadi seperti Shopee lah istilahnya, nawarin, terus kita pasang, terus kita share, atau Tokopedia ya, kita share affiliate dan lain-lain. Ini adalah tipe-tipe biro iklan. Mereka sudah mulai ke sini juga arahnya ternyata gitu. Jadi mungkin boncos ya kalau cuman kayak Gojek mereka nggak bisa jadi iklan, tapi sekarang Gojek pun kalau adik-adik bisa lihat di situ ada iklannya ternyata gitu. Pas buka Gojek dan Grab ya ada iklan ya biar di situ di bawah atau di atas, tapi tidak mengganggu kita untuk search. Nah, kemudian tipe-tipe beriklan itu sendiri ada the global agency, international affiliate, dan local agency. Nah, kita bisa lihat nih 50 large marketing company. Nah, di mana di sini eh bisa dilihat lah yang memang orang luar mungkin tahu gitu ya. Dan ini media-media yang memang eh, paling besar gitu saat ini. Gitu. Nah, ini bisa dilihat nanti untuk international affiliate-nya. Banyaknya biasanya dalam sisi-sisi bahasa Inggris gitu ya. Nah, biro iklannya adalah sebuah bisnis yang bertujuan membuat, merencanakan, dan menangani periklanan. Biasanya untuk promosi kliennya. Jadi sebenarnya jujur, saya pun pengen mencoba untuk ke biro iklan tersebut gitu ya, untuk membuka gitu. Tapi memang klien-kliennya kita butuh banget, jadi agak sulit untuk kita bisnis. Tapi dari awal kalau kita memang sudah bangun konten, kita bangun yang lain, kita bisa masuk ke dalam menangani promosi tersebut dan penjualan. Jadi makin lama kalau kita memang terlahir sebagai artis, terlahir sebagai anak artis dan lain-lain gitu ya, mungkin yang terkenal, famous, ya kita bisa langsung gampang untuk masuk ke biro iklan ini. Contohnya kalau itu anaknya Khairul Tanjung, si Putri Tanjung itu, dia itu juga masuk ke dalam area biro iklan ini. Kalau adik-adik mungkin lihat ya secara crazy rich-nya Indonesia. Nah, biro iklan terbiasa dari dalam jumlah
sejumlah departemen. Salah satu terpenting adalah agen perikanan adalah tim kreatifnya. Jadi adik-adik berusaha lah untuk menjadi tim kreatif, art director, mungkin juga bisa juga dari tim kuncinya gitu. Jadi copywriter. Jadi tadi ada tiga ya, tim kreatif, terus art dan copywriter. Jadi di sini kita ada kerja seni lah masuknya di sini. Nah, sering banget bekerja dengan desain dan luar studio ya, pengembangan ide-idenya. Nah, terus kalau affiliate marketing nih, kita join, promote, dapat. Jadi, kalau misalkan kita sudah banyak followersnya ya. Oke, ini terlalu banyak saya share. Departemen kreatif dapat juga mempekerjakan seniman nih, ada pekerja-kerja tentu. Ya, tadi saya bilang YouTuber, selebgram, mereka juga bisa melayani juga nih untuk kliennya. Jadi eh, kita sekarang arahnya anak kecil sekarang kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Biasanya kalau kita jawab, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, dan lain-lain. Tapi sekarang masuknya lebih ke untuk aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi YouTuber yang terkenal, aku mau jadi influencer. Bahkan anak kecil sekarang ada yang lebih kayak menjadi terkaya gitu ya. Anak kecil yang kecil dia pensiun dini itu umur 12 tahun dia mau sekolah aja karena dia udah punya duit gitu. Ya itu juga banyak nih memungkinkan untuk dikenal. Para karyawan juga cocok, terus copywriter. Nah, semua departemen juga dibuat dari copywriter dan art director tersebut. Jadi tumpukan gambar di atas kertas. Biasanya media penyiaran, outdoor pers itu termasuk juga tuh. Pemerintah pun butuh untuk itu. Nah, berikut ini adalah departemen produksi yang dasarnya iklan yang cetak, elektronik, terus diproduksi. Nah, sekarang tadinya kita produksi kan cetak, gambar, cetak, publish gitu ya. Tapi sekarang kita mungkin ada videografer, kita bisa untuk studio, kita bisa iklankan ke sosial media kita. Dan itu biro iklannya berubah drastis dari yang memangnya tadi yang old school, sekarang sudah mulai ke sosial media. Nah, ini tadi saya mau share tentang nilainya. Nilai yang tadi. Jadi tadi saya sudah share di mana adik-adik yang nilainya di bawah 80 minggu depan atau mungkin saya akan share di mana link untuk remedial gitu. Adik-adik ada yang mau bertanya, mungkin ada yang masih belum mengerjakan UTS-nya. Oke, sudah paham? Oke. Nah, jadi nih adik-adik bisa ikut remedial gitu ya. Nilainya di bawah 10. Semoga adik-adik bisa lulus dengan baik ya nilainya. Jadi saya gampang aja gitu untuk adik-adik untuk bisa dapat nilai yang baik. Cuman memang butuh more effort untuk ini gitu. Jadi bisa dikerjakan lagi nanti ini enggak. Oke, bisa untuk mengerjakan. Mungkin ada yang belum ikut ujian di sini. Udah semua ya. Mungkin ada yang beberapa nih nggak ikut. Kenapa ya sama sekali? Mungkin nanti akan saya share di WhatsApp gitu ya. Nanti adik-adik bisa ikuti pelajari dulu, nanti ikuti remedial. Saya buat remedial 2 kali. Satu kalinya hampir sama soalnya. Terus kedua, kalau misalnya dari soal yang sama aja masih belum, saya bisa adakan untuk presentasi. Adik-adik jadi presentasi tentang iklan apa sih yang adik-adik ketahui dari teori-teori yang ada. Nanti saya share, saya sebar. Mungkin nggak banyak kali ya yang mungkin bisa untuk sampai ke tahap ini. Semoga yang di sini udah selesai soalnya nambah-nambah kerjaan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Mungkin mengenai tugasnya ada yang belum.
atau mungkin nanti tugasnya saya cek dulu ya. Atau kuisnya juga memang ada yang masih remedial nih. Nanti saya share semua. Mungkin minggu depan, minggu ini saya sibuk gitu ya. Mungkin minggu depan saya share semua untuk eh, remedial kuis, remedial tugas, remedial mm, mungkin untuk absensi dan nanti kita UASnya akan presentasi. Jadi adik-adik nanti mempresentasikan project tentang iklan gitu ya, namanya juga teori periklanan gitu. Ada yang mau bertanya? Itu udah paham? Kalau nggak saya nggak saya selesai. Oke, Udah Kak, Kak. Paham kok. ya, oke. Paham Kakak, paham. Oke, terima kasih. Semoga nilainya bagus-bagus semua ya. Jadi ini saya adakan remedial, Amin. saya min. Lumayan nih 3 SKS kan. Iya, Kak. Bisa. Ya, Kak. Jadi kalau misalnya nilainya jelek kan sayang nih jadinya. Jadi nanti saya akan share nanti remedial silakan nanti saya pakai link Google paling mungkin karena kalau di sini saya acak-acak di soal yang ini jadi nanti bisa ke bagi beberapa gitu jadi nanti saya akan share nanti saya perbaikinya di nilainya langsung di situ jadi semoga ada yang misalkan belum mengerjakan bilang aja nggak apa-apa nanti dibukakan saya nggak apa-apa yang penting adik-adik dalam proses gitu jadi nggak masalah misalnya Bu saya masih belum eh, tapi kalau untuk udah mendekati UAS ya, saya nggak bisa kasih banyak waktu karena udah ngumpulin semua nilainya. Biasanya Bu Mawadah tuh nunggu cuman dikasih waktu 2 minggu gitu untuk langsung submit dan langsung dikunci oleh IT gitu. Jadi saya pun nggak bisa buka. Jadi semoga adik-adik udah selesai juga clear dan sampai UASnya. Jadi nanti kita sama-sama senang, adik-adik juga dapat nilainya bagus gitu. Oke, eh, amin. Siap. Sampai di sini. Semoga perkuliahan hari ini lancar. Besok libur juga ya. Have a nice holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.